Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel Podcast Horor Reborn. Manto sedang merapihkan roll film dan membersihkan beberapa yang terkena debu. Sebagai penyedia layar tancap, tentu ia memiliki koleksi film yang sangat banyak dalam bentuk roll. Film-film yang memiliki banyak penonton sudah ada di rak koleksinya. Jadi ketika ada yang menyewa jasanya dan meminta film yang paling bagus, Manto tidak perlu bingung lagi mencarinya. Dia hanya tinggal membuka ruangan yang digunakan untuk menyimpan roll-roll itu. Namun belakangan ini layar tancapnya sepi. Tak ada yang menyewa layar tancapnya untuk hajatan. Padahal sebelumnya hampir setiap bulan ada yang menyewanya. Bahkan dalam 1 bulan layar tancapnya disewa 2-3 kali. Terhitung dari sejak dia mulai membeli roll film sampai saat ini, Manto sudah mengumpulkan film sekitar 500-an. Hal inilah yang membuatnya selalu menjadi julukan penyewa layar tancap lainnya ketika membutuhkan film. Koleksinya yang banyak juga sering dia sewakan pada penyewa film lain, sehingga dia mendapat untung walaupun hanya sedikit. Saat sedang asik membersihkan dan merapikan ruangannya, tiba-tiba Ansor, anak tetangganya, menghampirinya. "Paman, Tono jatuh dari pohon mangga." Ansor berbicara dengan terbata-bata. "Hah? Di mana?" Manto mengembalikan roll film yang sedang dia pegang ke tempat asalnya tadi. "Di rumah Mbah Painem." Ansor berlari duluan dan Manto mengikutinya. Di rumah Mbah Painem ternyata sudah banyak orang mengerubung. Tangan Tono patah dan semua orang ngeri melihatnya. Manto segera mendekati anaknya yang sedang bersandar di pundak Mbah Painem sambil menangis dan merintih kesakitan. Mbah Painem cerita kalau Tono dan teman-temannya hendak mengambil mangga. Mbah Painem sudah melarangnya, tetapi Tono nekat. Akhirnya dia terpeleset ranting yang sudah rapuh. Karena sudah tidak ada pijakan, Tono jatuh dan tangannya dulu yang menjadi tumpuan. "Maafin anak saya, Mbah, dia masih anak-anak." Manto merasa tidak enak dengan Mbah Painem. "Kamu itu jangan mikirin mangga dan aku. Yang penting sekarang bawa anakmu berobat. Kasihan sejak tadi menahan sakit." Mbah Painem memukul punggung Manto agar segera membawa anaknya berobat. Manto menggendong anaknya lalu membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, Sri yang sedang menyapu terkejut melihat suaminya datang menggendong anaknya yang sedang menangis. Sapu yang ada di tangannya dia lempar sembarangan karena ikut panik. "Tono, kenapa, Pak?" Sri menahan kaki Tono yang hampir jatuh dan membantu suaminya membawa masuk ke dalam. "Tadi katanya dia jatuh dari pohon mangga." Manto menurunkan pelan-pelan anaknya di kursi tamu yang terbuat dari kayu. Kursinya panjang sehingga bisa digunakan untuk tiduran. Sri memegangi bibirnya dan mulai menangis ketika menyadari tangan anaknya patah. Bentuknya yang mengerikan hampir saja membuatnya pingsan. Tetapi dia tahan sebisanya. Manto menarik istrinya menjauh sebentar. "Apa kita masih punya simpanan uang?" Manto berbisik-bisik. "Uang dari mana, Pak? Uangnya sudah habis." Sri menggeleng. Manto memegangi kepalanya. Meskipun tidak punya uang, ia bertekad membawa anaknya ke kota. Tangan anaknya harus segera mendapat perawatan terbaik. Tetapi di sisi lain, Sri menolak karena masalah uang. "Kamu punya uang dari mana? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi."
Dan aku yakin kamu juga tidak mau menjual roll film koleksimu itu. Sri berbicara dengan sangat menggebu-gebu. Kita hutang dulu, masalah bayarnya gampang nanti. Manto mengusulkan. Sri menolak. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita jadikan jaminan, Pak. Semua barang kita sudah habis buat memenuhi kebutuhan 2 bulan ini. Sri menunjuk setiap sudut ruangan tamunya itu. Manto langsung memegangi keningnya. Istrinya memang benar, sudah tidak ada yang bisa dijadikan jaminan lagi. Manto mondar-mandir sambil memikirkan jalan keluarnya. Dia ingat-ingat orang yang mau menghutanginya, tapi tanpa harus membawa jaminan. Ingatannya bekerja begitu cepat, hingga dia teringat Butamini, tuan tanah yang memiliki banyak sawah. Bagaimana kalau kita hutang Butamini, Sri? Manto mendatangi istrinya dengan penuh harapan. Pak, sebenarnya rasa malumu ada di mana? Butamini sudah banyak membantu kita akhir-akhir ini. Terus kita mau hutang? Sebaiknya jangan, Pak. Aku takut Butamini mengira kita memanfaatkannya. Sri menggeleng. Tangannya tidak berhenti memijat kaki Tono. Pikiran Manto sudah buntu. Penolakan itu seolah menyumbat aliran darah ke otaknya sehingga sulit untuk memikirkan jalan keluar lainnya. Dia menarik kursi yang ada di depannya, lalu duduk sambil terus mengamati tangan anaknya. Bagaimana kalau kita ke tukang pijit saja? Sri mengusulkan. Tukang pijat? Tono bukan terkilir tangannya, tapi patah tulang. Mana bisa tukang pijat mengobatinya? Manto sampai megap-megap mendengar usulan tidak masuk akal dari istrinya. Daripada kita biarkan saja begini, lebih baik ada sedikit penanganan. Siapa tahu tukang pijat mengerti juga soal tulang. Kan masih ada hubungannya antara syaraf dan tulang. Sri mencoba merusak logika Manto. Manto yang sudah buntu pikirannya menurut saja. Mereka pun segera membawa Tono ke tukang pijat. Mbah Darso terkejut ketika melihat tangan Tono yang nyaris terlepas. Dia amati tangan itu secara detail. Bukannya ini patah ya? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Mbah Darso tampak keheranan menatap kedua suami istri yang ada di samping kanannya itu. Maaf Mbah, kami tidak punya uang untuk membayar biaya operasi. Makanya kami datang ke sini. Sri berujar. Manto terkejut mendengar istrinya terlalu jujur pada orang lain. Lalu aku disuruh ngapain? Aku tidak bisa menyambung tulang yang patah. Itu bukan keahlianku. Mbah Darso menggeleng dan mundur menjauh. Sri pun bersimpuh sambil menangis. Ia memohon-mohon pada Mbah Darso agar membantunya menyembuhkan tangan anaknya. Mbah Darso mendorong tubuh istri Manto itu, tetapi Sri tetap nekat. Baiklah, baiklah. Aku mau membantu, tetapi tidak mau menjamin apapun. Resiko yang akan ditanggung anakmu adalah tanggung jawabmu. Mbah Darso tampak sedikit marah, mata dan wajahnya memerah. Mbah Darso menarik tangan Tono, lalu mengikatnya dengan sobekan kain jarik. Tono berteriak kesakitan. Sri mengusap-ngusap kepala anaknya, sedangkan Manto hanya menatap ngeri apa yang Mbah Darso lakukan. Sudah. Mbah Darso mengelap keringat yang menempel di keningnya. Berapa Mbah? Tanya Sri. Sudah, tidak perlu kamu bayar. Sekarang cepatlah pergi dari sini. Mbah Darso sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya. Manto merasa tidak enak. Sebelum pergi mereka sempat berpamitan. Mbah Darso menolak bersalaman. Hal itu membuat mereka kepikiran sepanjang perjalanan pulang. Sri yang awalnya keras kepala juga menjadi tidak enak.
Setibanya di rumah, Tono dibawa ke kamar. Sri meminta izin pada suaminya untuk mengambilkan makan dan Manto mengangguk. Sebagai seorang bapa, Manto merasa khawatir dengan keadaan anaknya. Apalagi saat ini tangannya diikat paksa dengan sobekan kain jarik. Manto terus tidur di samping Tono sambil sesekali membelai rambut anak sematawayangnya. Malamnya Manto tidur dengan Tono, sedangkan Sri tidur di kamar sebelah karena tempat tidurnya tidak cukup. Tono merintih kesakitan saat tengah malam menjelang. Manto gelagapan mendengar rintihan itu. "Kenapa, Tono?" Manto membuka selimut Tono. "Tanganku rasanya sakit sekali, Pak." Saking sakitnya sampai membuat tubuhnya bergetar. Manto yang sudah tidak tahan membopong Tono keluar dari kamar. Jalannya dia pelankan saat melewati kamar yang Sri tempati. Keberuntungan seperti berpihak pada mereka karena Sri lupa mengunci pintu, sehingga memudahkan keduanya untuk keluar. "Tahan dulu ya, Ton, Bapak akan membawamu ke rumah sakit." Manto menaikkan tubuh Tono yang sudah melorot dari tadi. Manto sampai di jalan raya. Jalanan itu tampak lenggang. Sama sekali tidak ada bis atau angkot yang lewat. Ia baru ingat karena sudah tengah malam. Mana ada yang lewat tengah malam begini. Hampir saja ia menyerah dan pulang. Tiba-tiba Dadang lewat dengan sepeda ontelnya. "Pak Dadang, tolong Pak!" Manto meneriaki tetangganya. Dadang berhenti sebentar mencari sumber suara yang memanggil namanya. Dilihatnya Manto sedang menggendong anaknya. Dadang langsung menghampiri tetangganya itu. "Mau kemana tengah malam begini, Pak?" Dadang yang merupakan satpam pabrik baru saja pulang. "Mau ke rumah sakit, Pak. Tangan Tono patah." Manto sedikit menurunkan anaknya agar tetangganya itu bisa melihat. Dadang kaget, lalu meminta Manto menunggu sebentar. Dia mau mengambil mobil di pabrik. Manto mengangguk. Dia menurunkan Tono sebentar karena tangannya terasa pegal. Tono masih meringis kesakitan. Tangan Tono menjadi bengkak di sekitar kain jarik. Manto melepas kain itu karena takut tangan anaknya semakin bengkak. Ternyata bengkaknya itu membuat tubuhnya menjadi demam. Manto semakin panik dan khawatir dengan keadaan anaknya. Tak berselang lama Dadang datang membawa mobil pick-up. Manto menggendong anaknya lalu masuk ke dalam mobil. "Kita berangkat sekarang ya, Pak." Dadang memakai sabuknya. Saat itu di kampungnya belum ada yang punya motor dan mobil. Makanya setiap kali ada tanggapan layar tancap, Manto sering menyewa mobil pick-up atau truk temannya yang berada di kawasan pabrik. Di rumah sakit, perawat membantu Tono turun dari mobil dengan menggunakan kursi roda. Tono dibawa ke ruangan untuk segera ditangani. Manto dimarahi habis-habisan oleh sang dokter karena tidak segera membawa anaknya ke rumah sakit. "Ini kenapa sampai bengkak begini?" Dokter melihat tangan Tono bengkak di sekitaran tempat patahnya. "Maaf dok, karena kami tidak punya uang, kami membawanya ke tukang pijat. Di sana tangan Tono hanya diikat dengan sobekan kain jarik." Manto mengeluarkan potongan kain jarik itu dari saku celananya. Dokter itu semakin marah. Urusan nyawa seharusnya tidak perlu diperhitungkan lagi. Uang bisa dicari, sedangkan nyawa tidak. Begitulah nasihatnya pada Manto yang membuatnya hanya menunduk merasa bersalah. Dokter pun segera melakukan operasi karena sudah sangat terlambat. Manto diminta untuk menunggunya di luar. Dia berharap tangan Tono bisa pulih seperti semula.
Operasi itu lumayan memakan waktu yang lama. Kantuk menyerang Manto secara mendadak, hingga membuat tertidur dalam keadaan duduk. Tangan Tono sudah diperban saat dibawa keluar oleh para perawat. Manto yang masih tertidur dengan kepala menumpu pada telapak tangan kirinya terbangun saat mendengar namanya dipanggil. Manto beranjak dan mendekati perawat yang memanggilnya. Tangan Tono sudah berhasil dioperasi, Pak. Sekarang dia sudah dipindahkan ke kamar melati nomor 35. Kamarnya di lantai 2 ya. Perawat itu menyerahkan beberapa kertas catatan. Manto menerimanya sambil mengangguk-ngangguk. Ketika hendak menyusul anaknya ke kamar, perawat itu berpesan agar menyimpan kertas itu baik-baik. Manto tidak bereaksi apa-apa. Dia segera naik ke atas karena sudah tidak sabar melihat anaknya. Ternyata pengaruh obat bius masih terasa. Sebagian tubuh bagian atasnya belum bisa terlalu digerakkan. Manto menyuruh anaknya untuk tidur saja. Manto melanjutkan tidurnya hingga subuh menjelang. Manto terbangun saat mendengar suara langkah kaki perawat yang ingin mengecek infus. Manto menggeser duduknya untuk memberi ruang 2 perawat yang mengecek Tono dan infusnya. Manto masih mengantuk. Kalau tidak ada keluhan, besok Tono sudah boleh pulang, Pak. Perawat itu tersenyum. Manto hanya mengangguk. Bau wangi perawat itu membuat matanya menjadi melek. Oh iya, sebelum pulang sebaiknya Bapak mengurus administrasi terlebih dulu di bawah ya. Perawat satunya menambahkan. Manto mengangguk. Manto pamit ke kamar mandi pada Tono. Mendengar administrasi keluar dari bibir perawat itu membuatnya gelisah dan cepat-cepat untuk pergi ke rumah Butamini. Ia naik bis dari depan rumah sakit menuju kampungnya. Butamini sedang menyapu depan rumahnya dibantu pembantunya. Saat melihat Manto datang, Butamini menyerahkan sapu itu ke pembantunya. Dia mempersilahkan Manto untuk masuk. Kenapa kok kelihatannya sangat terburu-buru begitu, Mas Manto? Butamini menjadi ikut panik. Maaf sekali, Bu. Kedatangan saya ke sini bukan maksud untuk memanfaatkan Ibu atau bagaimana. Terus terang saja saya ingin pinjam uang untuk biaya rumah sakit Tono, Bu. Mata Manto mulai berkaca-kaca. Mas Manto, jangan pernah sekali-kali berpikiran begitu. Saya malah senang jika dimintai tolong apalagi membantunya. Itu sudah menjadi hobi baru saya. Karena melihat orang lain bahagia, hati saya terasa sangat lebih bahagia. Butamini duduk di samping Manto. Manto mengangguk. Butamini sudah mendengar kabar tentang Tono yang jatuh dari pohon mangga. Sebenarnya dia sudah berencana ingin menjenguk nanti sore. Tetapi ternyata Manto sudah datang. Kamu butuh berapa? Butamini tersenyum ramah. Saya tidak tahu berapanya, Bu. Karena tadi saya benar-benar panik mendengar biaya administrasi. Manto menggeleng. Butamini beranjak dan masuk ke rumah. Manto menunggu dengan tubuh panas dingin. Dia berharap orang terkaya di kampungnya itu mau memberinya hutang. Tak berselang lama Butamini datang. Kamu bawa 5 juta, pakai secukupnya. Kalau sisa kamu bisa mengembalikannya kapan saja. Butamini tersenyum. Manto kaget. 5 juta merupakan uang yang besar saat itu. Padahal kalau dihitung-hitung mungkin biayanya tidak sampai sebesar itu. Bukannya ini terlalu banyak, Bu? Manto kembali memastikan. Sudah, kamu bawa saja. Daripada nanti wirawiri atau bolak-balik, alangkah baiknya kamu membawa uang lebih.
Butamini mengangguk. Anggukan itu seolah memastikan kalau memang uang itu boleh Manto bawa. Manto berterima kasih sampai bersimpuh lalu pamit kembali ke rumah sakit. Manto kembali ke rumah sakit tanpa mengabarkan istrinya. Esoknya Manto segera menuju ruang administrasi yang ada di depan. Pegawai rumah sakit sedang menghitung total biaya Tono. Betapa senangnya Manto mendengar total biayanya. Biaya rumah sakit Tono hanya 900.000 saja. Selesai mengurus administrasi, Manto segera pulang ke rumah. Sri sudah berdiri berkacak pinggang di depan pintu. Manto menuntun Tono jalan ke rumah. Tono masuk duluan ke kamar. Sri mengajak Manto keluar sebentar. Manto menurut saja. "Kenapa kamu tidak membangunkanku, Pak?" Sri tampak begitu marah. Raut wajahnya sama sekali tidak bersahaja. "Waktu itu tangan Tono bengkak dan semakin parah. Makanya aku membawanya ke rumah sakit diam-diam karena takut kamu melarangnya." Manto memegang pundak istrinya. Sri diam sebentar. Pikirannya seolah sedang memproses sebuah informasi soal uang yang Manto gunakan untuk membayar rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, dia layangkan pertanyaan yang muncul dari kinerja pikirannya itu. "Aku meminjam uang ke Butamini. Semua serba terdesak. Kalau kita tidak meminjam uang, sakit itu semakin parah." Manto mengeluarkan sisa uangnya. Sri kaget. Suaminya membawa uang sebanyak itu. "Kenapa harus Butamini, Pak? Apa tidak ada orang lain? Aku malu terus-terusan bergantung padanya." Sri menepuk jidat. "Siapa lagi yang bisa dihutangi secara mendadak begini kalau bukan Butamini, Sri?" Sri mengambil uang itu. Manto cerita soal 5 juta yang Butamini berikan. Uang itu hanya berkurang 900.000 saja. Sisanya Manto serahkan pada istrinya agar nanti dia kembalikan ke Butamini. "Lalu kamu membayar hutang itu dari mana?" Kecemasan bekerja begitu cepat di hati Sri, sehingga membuat pikirannya mulai bercabang. "Uang 900 itu gampang carinya. Kita bisa mengembalikannya, Sri." Manto mengibaskan bajunya saat melihat ada serangga yang menempel. Sri merasa kesal dengan cara suaminya yang mengentengkan semuanya, apalagi soal hutang. Padahal Sri tidak pernah bisa toleransi soal hutang. Ia sangat mewanti-wanti suaminya agar tidak suka berhutang. Takutnya dia tidak bisa membayarnya. "Sampai sekarang kamu belum dapat tanggapan, Pak. Mau membayarnya kapan lagi? Menunggu ada yang menanggap." "Kapan itu?" Sri berjalan mondar-mandir khawatir. "Aku rasa tidak lama lagi akan ada." Manto berkata dengan bibir agak bergetar. Sebenarnya dia juga belum yakin akan ada yang menanggapnya dekat-dekat ini. Manto masuk ke kamar untuk mengecek anaknya, sedangkan Sri menyimpan uang di kamar sebelah. Dia punya tempat rahasia untuk menyimpan uangnya. Hanya dia yang tahu. Manto dan Tono tidak pernah diizinkan mengetahuinya. Malamnya entah kenapa saat duduk sendirian di teras, Manto merasa cuaca berubah. Padahal baru beberapa menit lalu, hawanya sangat sejuk dan angin berhembus pelan. Manto berdiri dan mengamati langit. Bulan yang tadi bersinar terang perlahan mulai tertutup mendung. Sepertinya mau hujan, tapi kok rasanya panas sekali. Batin Manto sambil membuka 2 kancing atas bajunya. Baru dia hendak duduk lagi di kursi bambunya, ada orang datang.
Orang itu tampak asing. Auranya sangat berbeda dan membuat bulu-bulu halus di tubuh Manto berdiri. "Maaf, apa benar ini rumahnya Pak Manto?" Laki-laki berpakaian serba hitam itu meminta izin untuk duduk. "Benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya Pak?" Manto mempersilahkan tamunya itu duduk. Laki-laki yang diketahui bernama Dasim itu langsung mengutarakan niatnya ingin menyewa layar tancap miliknya. Manto nyaris tidak percaya karena ada yang menyewa layar tancapnya lagi. "Secepat itukah rezeki datang?" batin Manto sambil bengong. "Bagaimana Pak, apa bisa? Semua biaya transportasi ke sana kami tanggung." Dasim meyakinkan lagi. "Bisa Pak." Manto menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Dasim tampak mengangguk. Dia segera mengeluarkan uang itu untuk biaya transportasi Manto dan timnya nanti. Itu baru uang muka saja. Nanti akan dilunasi di sana. Saat ditawari minum, Dasim menolaknya dan langsung pamit pulang. Ketika Dasim menghilang di ujung perempatan, cuaca berubah lagi. Kini hawa panas yang sempat membuat kening Manto berkeringat menjadi sejuk lagi. Angin perlahan berhembus. Satu dengan yang lainnya saling bersahutan. Sri keluar. Mereka pun berpelukan karena bahagia. "Kamu tahu kalau tadi orang itu menyewa layar tancap?" Manto tampak kegirangan. "Tahu Pak, aku tadi mengintip dari jendela." Sri tertawa sambil menutupi bibirnya. Sri mendapat cubitan karena tadi pagi sudah meremehkan kepercayaan dari suaminya. Sri tertawa kecil dan terus-menerus meminta maaf. Mereka pun masuk ke dalam karena malam semakin dingin. Di ruang tengah, Manto cerita kalau tanggapan layar tancap ini tempatnya jauh. Kurang lebih memakan waktu sekitar 6 jam dari rumahnya. Sri sempat kaget, tetapi karena ada biaya transportasinya, dia agak tenang. Manto sudah pergi ketika matahari sedang malu-malu menampakkan dirinya. Dia ingin memberitahu Dono dan Parjo soal tanggapan layar itu. Dua orang itu selalu membantunya saat ada tanggapan. Karena sedang keluar, Manto sekalian mengajak mereka meminjam truk. Temannya yang punya truk ikut senang karena akhirnya ada yang menanggap layar tancap. Truk itu sudah ada di depan rumahnya. Mereka semua mempersiapkan peralatan yang dibawa. Dono dan Parjo membawa layar proyektor, sedangkan Manto memilah-milah roll film. Dia ingat Dasim menginginkan film yang bagus. Manto membawa 3 roll film. Usai menatanya dengan rapi, mereka mengangkat 2 bambu besar nan panjang. Bambu itu nantinya digunakan untuk membuat layar yang lebih besar. Manto turun dari bak truk, lalu mengecek lagi peralatannya. "Aku rasa semuanya sudah," ucap Manto pada kedua temannya. "Berarti tinggal kita. Aku mandi dulu, setelah itu kesini lagi ya." Dono izin pamit diikuti Parjo yang sudah mengeluh badannya lengket. Sebelum berangkat, Sri menyiapkan makan dulu seperti biasanya, agar Manto dan kedua temannya tidak lapar di jalan. Perjalanan mereka jauh dan mungkin akan kesulitan mencari warung makan. Hal itu disambut baik oleh Dono dan Parjo, karena kebetulan mereka juga belum sempat makan. Selesai makan, mereka langsung naik ke truk. Kali ini Dono yang menyetirnya, sedangkan Manto dan Parjo duduk di sebelahnya. Kaki Dono mulai menginjak gasnya. Truk perlahan mulai berjalan.
Kepala Manto refleks keluar melalui jendela pintu truk untuk berpamitan pada istrinya. Tak henti-hentinya dia melambaikan tangannya. Truk terus melaju begitu cepat. Dono mempercepat laju truk karena jalanan sepi. Jalan raya antar provinsi itu terasa seperti jalanan desa saja di malam hari. Hanya ada truk yang mereka tumpangi dan bis-bis malam yang dikejar-kejar waktu. 5 jam sudah terlewat. Mereka sudah hampir sampai. Kini giliran Parjo yang menyopir karena sudah mau dekat. Parjo tidak menginjak gas dalam-dalam. Truk berjalan begitu santai. Ketika melihat ada gapura besar di depan, Manto meminta Parjo membelokkan truknya masuk ke gapura tadi. Pemukiman seperti kampung mereka lihat begitu tenang. Parjo terus melaju di jalan sempit yang belum diaspal sama sekali. Ia agak kesusahan menjalankan truknya. Medannya licin karena ada batu-batu kecil. "Hati-hati Jo, pelan-pelan saja, tidak apa-apa," Manto mengingatkan. Pemukiman yang lumayan padat sudah hilang. Kini giliran hutan yang dipenuhi pohon jati. Parjo dan Dono menelan ludah. Tubuh mereka merinding saat melihat sekitar. Parjo yang menjadi sopir sempat ragu. "Kamu yakin jalannya ini?" Parjo menatap Manto yang sedang mengamati keadaan sekitar. Menurut penjelasan Dasim kemarin, jalannya memang benar. Karena setelah hutan ini akan ada pemukiman lagi. Makanya aku tidak menyuruhmu berhenti. Manto meminta Parjo melanjutkan perjalanannya. Pohon jati terakhir sudah terlewati. Anehnya pohon yang terakhir tadi berbentuk seperti gapura. Kanan kirinya berdiri dan dedaunannya saling bertautan. Mereka sudah mulai memasuki pemukiman. Kampung itu tampak berkabut. Petir seringkali menyambar di atas langit. Kilatan-kilatannya terasa sampai ke bawah. Hingga duar! Refleks mereka menutup mata. Dono memegang tangan Parjo yang sedang menyetir karena saking takut melihat cuacanya. "Kalau kabutnya tebal begini, bagaimana cara kita bisa tahu rumah pemesannya?" Parjo menghentikan truknya sebentar. "Nanti lama-lama kabutnya pasti hilang." Manto mencoba meyakinkan Parjo. Parjo kembali menjalankan truknya hingga sampai di sebuah rumah reot tetapi sangat luas. Truk berhenti persis di samping pintunya. Manto turun duluan, disusul Parjo dan Dono. Saat menginjak di tanah, mereka mulai mencium bau tidak enak. Baunya seperti kasur basah yang tidak dijemur. Tak hanya itu, bau amis perlahan semakin kental tercium. Manto menutup hidungnya. Dia tidak kuat dengan baunya. Dono dan Parjo juga merasakan hal yang sama. Tempat apa ini? Di mana-mana tercium bau tidak enak. Manto membatin sambil mengamati sekitar. "Ayo kita coba mengetuk pintu rumah itu. Siapa tahu pemilik rumah itu kenal sama Dasim." Tangan Manto mengayun ke arah pintu. Dono dan Parjo menurut. Mereka berjalan berdampingan menuju depan pintu. Manto mengetuk pintu itu dengan agak pelan. Tak perlu menunggu lama, pintu terbuka. Mereka kaget melihat orang yang membukakan pintu. Meskipun wajahnya tampak tua dan sudah dipenuhi keriput, namun tubuhnya tampak masih kekar. "Siapa? Ada perlu apa ke sini?" Pria tersebut bertanya dengan mata melotot. Sejak membuka pintu, wajahnya tampak tegang dan melotot. "Maaf Pak, kami datang ke sini karena diundang Pak Dasim." Manto berjalan agak maju dan berdiri tepat di depan pria tersebut yang baru diketahui namanya bernama Dukan.
Oh, Dasim, iya saya yang menyuruhnya memesan. Padukan langsung mempersilahkan masuk. Nanti dia ke sini, tambahnya lagi. Manto dan dua temannya saling memandang. Namun setelah itu mereka masuk. Hawa panas menyergap mereka secara mendadak, hingga memaksa ketiganya melepas jaket. Kenapa rasanya panas sekali? Padahal sudah tengah malam. Parjo mulai sibuk mengelap keringatnya yang keluar. Iya, sudah orangnya datang. Dono menepuk paha Parjo. Padukan datang membawa nampan yang berisi makanan dan minuman. Manto dan kedua temannya tidak bisa berkata-kata lagi, melihat makanan dan minumannya yang terlihat asing. Selain itu penampilannya membuat siapa saja yang melihat akan muntah. Ini minuman dan makanan, silahkan. Dokan menurunkan 3 piring dan 3 gelas. Piring dan gelasnya agak retak. Terima kasih, Pak. Manto mengusap perutnya sembunyi-sembunyi karena mual. Padukan mengajak mereka mengobrol sebentar, menanyakan perjalanan tadi. Basa-basi itu mereka jawab dengan santai. Biasanya Manto mengobrol sambil memakan hidangannya, tetapi kali ini dia tidak melakukannya. Karena saat hendak memakan hidangannya, dia melihat makanan itu dikerumuni lalat. Kumpulan lalat itu membuat perutnya semakin mual. Dia tahan sekuat-kuatnya agar tidak muntah. Padukan yang melihat mereka tidak makan sedikit tersinggung. Kenapa tidak kalian makan? Makanannya tidak enak ya? Dokan bertanya dengan nada tinggi. Wajahnya menjadi semakin menyeramkan. Tadi kami sudah makan, jadi masih kenyang. Manto beralasan. Di tempat kami kenyang tidak kenyang harus makan hidangan yang diberikan pemilik rumah. Walau secuil saja, itu sudah dari cukup. Padukan sampai menaikkan tubuhnya lebih tegak. Manto menelan ludah. Mau tidak mau dia harus memakan hidangannya itu. Saat makanan itu masuk ke perut, rasanya seperti makan daging busuk. Manto ingin muntah. Namun dia tahan, takut menyinggung perasaan Padukan. Dia lirik kedua temannya. Ekspresi mereka sama seperti dirinya. Tidak berselang lama Dasim datang. Dasim sangat tunduk sekali kepada Padukan. Ia diam saja tanpa sepatah kata pun. Untuk peraturan main di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Padukan duduk bersila. Tangan kirinya membentuk lengkungan. Apa saja itu, Pak? Suara Manto terdengar seperti tertahan karena makanannya masih berada di mulut dan berusaha dia telan. Tampilan layar tancapnya harus berkualitas dan filmnya juga harus menghibur. Kalau tidak, kalian akan kami tahan. Lalu yang kedua, jika film bagus dan orang-orang suka, kalian harus main lagi sampai mereka minta untuk berhenti. Padukan mengusap-ngusap dagunya. Mata Manto dan kedua temannya mendelik mendengar peraturan itu. Mereka sempat menawar, tetapi Padukan menolaknya. Semua peraturan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Mereka pun hanya bisa pasrah. Padukan menyuruh Dasim mengajak mereka ke belakang rumah. Di sana ada pondok kecil yang cukup untuk tidur bertiga. Dasim mempersilahkan mereka istirahat di pondok itu. Kalian beristirahat saja dulu, besok pertunjukan layar tancapnya dimulai. Manto dan yang lainnya mengangguk. Dari kejauhan Padukan seperti sedang memperhatikan mereka. Tatapan tajam, matanya membuat bulu kuduk merinding. Dasim menghampiri Padukan. Lalu ia seperti sedang membisikkan sesuatu. Aku muntah dulu.
Dono lari ke belakang pondok karena mau muntah. Semua daging itu keluar dari mulutnya. Baunya sangat menyengat dan membuatnya lari karena baunya semakin menusuk hidungnya. Tak berselang lama, Manto dan Parjo juga muntah secara bergantian. Mereka mulai merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Selain makanannya, cuaca, dan bau yang ada di lingkungannya membuat mereka yakin berada di tempat yang salah. Rasanya aku ingin cepat pulang. Dono tampak murung. Dia angkat kedua tangannya hingga bisa digunakan untuk menaruh kepalanya. Saking panasnya tanpa baju mereka basah kuyup oleh keringat. Mereka tidak bisa tidur semalaman. Hingga paginya menjelang, mereka terus merasa panas. Kita sebenarnya sedang ada di mana sih? Kenapa pagi saja masih terasa petang? Kabut-kabutnya malah semakin tebal. Parjo menjadi cemas. Manto mulai menyadari kalau mereka bukan berada di kampung pada umumnya. Apalagi saat dia hendak mandi tadi, airnya keruh dan mengeluarkan bau. Aku rasa kita berada di kampung yang tidak biasa, Jo. Nanti siang aku coba cari jalan keluar. Jadi setelah tanggapan dan pembayaran selesai, kita kabur saja. Manto menyusun rencana. Dono dan Parjo setuju. Saat hendak pergi mencari makan, tiba-tiba ada yang mengantar makanan. Parjo yang sudah berharap lebih merasa sangat kecewa. Makanan itu sama saja dengan makanan semalam. Parjo dan Dono diam-diam membuangnya di belakang pondok, lalu menguburnya. Mereka sudah berkeliling ke seluruh penjuru kampung, namun tidak menemukan ada yang jualan makanan. Kampung itu tampak sepi. Rumah-rumahnya seperti tidak ditinggali. Manto dan kedua temannya kembali ke pondok bambu. Di tempat lain Sri terperanjat. Sisa uang yang diterima Sri dari Manto berubah menjadi daun kering. Uang muka dari Dasim. Sri kaget bukan kepalang. Firasatnya mulai tidak enak. Sudah 1 minggu Manto dan teman-temannya belum pulang. Dia mengajak Tono pergi ke rumah pamannya bernama Tugeg. Tugeg terkenal sebagai orang pintar yang suka mengobati hal-hal mistis. Kedatangan Sri membuat Tugeg terkejut. Pasalnya keponakannya itu nyaris tidak pernah datang dan jarang ada kabar. Sri langsung menyelami tangan pamannya. Begitu juga dengan Tono. Tanpa basa-basi lagi, Sri yang takut suaminya terjadi apa-apa langsung menceritakan apa yang sedang terjadi padanya. Aku sudah tahu suamimu sekarang ada di mana. Memang hampir semua orang kesulitan keluar dari kampung itu. Itu bukan kampung biasa. Lain kali jika ada yang menanggap atas nama kampung itu, sebaiknya ditolak saja. Tugeg langsung memejamkan mata sambil membaca doa-doa. Sri, jangan berhenti mendoakan suami kamu agar dia selamat dan bisa kembali, ucap paman dengan wajah yang tegang, sangat sulit diartikan. Manto mengingat-ingat jalan masuknya untuk mereka pulang. Namun saat berada di rumah terakhir yang menjadi patokannya, jalan itu tampak buntu. Hanya ada dinding berlumut. Aku yakin jalannya ini, batin Manto sambil mendekati dinding itu. Aneh, dinding itu kemarin tidak ada. Kenapa tahu-tahu muncul? Manto yang ragu mencoba mencari jalan keluar lainnya. Tetapi tidak ketemu. Dia kembali dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana? Sudah tahu jalannya? Dono tampak kegirangan melihat Manto datang. Ini benar-benar ada yang salah.
Jalan yang kemarin kita lewati menjadi ada dindingnya. Manto menutup wajah dengan kedua tangannya. Dono dan Parjo terperanjat. Mereka langsung turun dari pondok dan meminta Manto menunjukkannya. Mereka sama-sama terdiam melihat dinding berlumut yang menjulang tinggi itu. Apa yang Manto katakan ternyata benar. Mereka kira hanya bercanda. Mungkin nanti setelah selesai tanggapan, dinding itu akan terbuka. Manto masih berpikir positif. Dono dan Parjo hanya mengangguk pasrah. Mereka belum juga makan sampai malam tiba. Acara tanggapan pun sudah mulai. Mereka mempersiapkan semuanya. Dono dan Parjo memasang bambu dan layarnya, sedangkan Manto mengatur roll filmnya. Langitnya banyak kilatan dan petir. Nanti kira-kira hujan gak ya? Dono mendekati Manto sambil menengadahkan wajahnya. Aku rasa tidak. Langit itu seperti semalam, jadi santai saja. Manto bersikap tenang. Film mulai menyala di layar. Semua orang tampak riuh. Manto merasa heran. Orang sebanyak ini tidak terlihat sejak tadi pagi, hingga membuatnya mengira layar tancapnya tidak akan seramai itu. Pertunjukan layar tancap miliknya mendapat pujian. Orang-orang meminta mereka untuk memutarnya setiap malam. Manto dan yang lainnya hanya bisa pasrah karena tidak bisa keluar dari kampung itu. Dua hari berlalu. Mereka belum bisa menemukan jalan keluarnya. Wajah mereka sampai pucat karena tidak makan dan minum selama 2 hari itu. Saat makanan datang diantar di hari ketiga, mereka tidak merasa jijik lagi. Yang terpenting mereka tidak mati. Malamnya Manto bermimpi istrinya datang dan menunjukkan padanya jika dinding yang berlumut itu hancur berkeping-keping. Manto terbangun lalu segera membangunkan teman-temannya. Manto mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu. Mereka mengendap-ngendap dengan langkah yang hati-hati lalu menaikkan barang-barangnya ke dalam truk. Namun keberangkatan mereka disadari Pak Dukan. Seakan ia tahu kalau Manto dan teman-temannya akan pergi. "Jangan pergi kalian!" teriak Pak Dukan dengan ekspresi yang menakutkan. Matanya melotot terlihat sangat garang. Manto dan teman-temannya terkejut. Tok, gimana ini? Ayo masuk mobil, masuk!" seru Manto panik meninggalkan sebagian barangnya. Mereka berlari masuk ke dalam truk kemudi. "Ayo hidupkan truknya, hidupi Jo!" teriak Manto ketakutan. Parjo berusaha menyalakan mesin truknya di bawah tekanan dan ketakutan. "Tahan mereka!" teriak Pak Dukan, membuat semua orang dari desa itu keluar berhamburan dari rumahnya, berlari ke arah truk mereka. Pak Dukan tertawa terbahak-bahak, entah apa yang dia tertawakan. Namun tawanya membuat Manto dan yang lainnya merinding. Usaha Parjo menyalakan truk terasa seperti pertarungan dengan ketakutannya sendiri. "Susah nyala toh." Parjo gemeteran. Dia melihat dari kaca spion. Melihat warga kampung yang begitu aneh, jarak mereka semakin dekat. Truk mereka dikepung, lalu digoyang-goyangkan. Dono berteriak ketakutan, sedangkan orang-orang itu tertawa seakan menikmati ketakutan mereka. Bahkan sebagian lagi ada yang menari-nari seperti sedang mengejek. "Astagfirullahalazim toh, aku pasrah Gusti Allah." Dono menangis sambil menutup rapat wajah dengan kedua tangannya. Parjo masih berusaha menyalakan truknya, meski keadaan di luar yang semakin mencekam. Pak Dukan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar memecah malam.
Matanya berubah putih seutuhnya. Truk tersebut terus digoyang-goyang hingga hampir terjungkal. Dalam kekalutan, Manto berdoa sepenuh hati, meminta perlindungan pada Allah. Dia sudah pasrah jika dirinya akan mati saat itu juga. Wajah anak dan istrinya muncul bergantian di pelupuk matanya. Seakan mendapat keajaiban, truk tersebut bisa menyala. "Gas, Jo, gas!" teriak Dono. "Tapi di depan kita ada dinding gimana?" Parjo panik. Guncangan di truknya semakin keras. Hanya sedikit lagi, truk bisa terguling. "Tabrak aja, Jo, daripada kita tersiksa di sini." Manto pasrah. Bila memang ini jalan terakhirnya. Parjo mengangguk. Lalu truknya digas untuk ditabrakan ke dinding itu. Namun mereka terkejut saat truk itu mampu melewati dinding, tembus seolah tidak ada apa-apa. Truk terus maju terpontang-panting, hampir hilang keseimbangan. Tatapan marah dari warga kampung itu terpantul dari kaca spion. Namun untungnya mereka tidak diikuti. Truk tersebut terus melaju keluar dari hutan pohon jati. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Rasa takut dan panik belum bisa mereka atasi. Mereka sampai di rumah saat kumandang azan subuh terdengar. Sri yang mendengar pintu diketuk langsung membukanya. Sri menangis melihat suaminya pulang. Saat hendak memeluk suaminya, Manto muntah-muntah. Dan muntahan itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Disusul Parjo dan Dono. Mereka memuntahkan isi perutnya. Benar-benar sangat busuk baunya. Bahkan bau tubuh mereka pun sangat busuk dan menyengat. Sampai Sri nggak tahan. Namun Sri langsung tanggap. Dia mengambilkan air putih hangat yang sudah diberi garam untuk Manto dan teman-temannya. Mereka pun meminumnya. Tak lama perut Manto dan kedua temannya menjadi lebih enak. Rasa mualnya hilang. "Kemana saja kalian selama ini? Hampir 3 bulan kalian tidak pulang." Sri terisak-isak tidak tahan untuk melontarkan segala pertanyaan yang ada di benaknya. Takut kalau suami dan teman-temannya kecelakaan. Atau memang benar kata pamannya, suaminya terjebak di kampung jin. Manto diam, masih belum mampu untuk menjawab apapun. Dia keringat dingin. Manto merasa isi dalam perutnya belum keluar semua. Hingga Manto kembali muntah-muntah, kali ini darah hitam yang keluar. Dono dan Parjo pamit pulang. Mereka merasa keadaan mereka juga belum baik. Malamnya Manto merasa tubuhnya sudah baikan. Meski wajahnya masih pucat, Manto benar-benar sangat kurus sekali. Begitupun dengan Parjo dan Dono. Manto mendatangi istrinya di ruang tamu. "Apa benar, Sri, kita sudah tidak pulang selama 3 bulan?" Sri yang tak kuasa menjawabnya hanya bisa menangis, lalu bertanya dengan nada yang gemetar. "Sebenarnya kalian itu kemana aja?" Seakan ingin mendapat kepastian. Manto menatap langit-langit rumahnya, lalu menghembuskan napas berat. "Aku tidak tahu, Sri. Namun selama beberapa hari ini, kami tinggal di sebuah desa yang sangat aneh. Selama tinggal di sana, kampung itu berkabut dan makanan mereka juga busuk." "Beberapa hari Bapak bilang." Sri merasa bingung. "Kata paman kalian berada di alam jin. Aku tidak berhenti mendoakanmu, Pak. Terus sholat tahajud dan zikir agar kalian bisa pulang." Manto menatap tajam. Alam jin? Ia termenung mengingat semua kejanggalan yang dirinya alami.
Belum beres pikirannya mencerna, perkataan Sri mengejutkannya. "Pak, uang yang diberikan sebelum pergi semuanya berubah menjadi daun," Sri berkata dengan hati-hati, takut suaminya belum siap mengetahuinya. Manto terhenyak. "Beneran, Sri?" tanyanya dengan mata yang melotot. Sri mengangguk-anggukkan kepalanya. "Maaf ya Sri, aku tidak tahu kalau ternyata uangnya jadi daun." Matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, yang terpenting Bapak sampai di rumah dengan selamat." Sri memeluk suaminya. Dia berusaha menghilangkan kekhawatiran yang ada pada suaminya. Beberapa malam kemudian, Haji Imran, orang kaya kampung sebelah, mau menyewa layar tancap milik Manto. Manto kegirangan. Proses negosiasi deal. Haji Imran langsung membayar uangnya di depan. Ketika hari janjian itu tiba, dia membawa peralatan layar tancap ke kampung itu. Di sana suasananya sangat meriah. Banyak penjual jajanan juga dan anak-anak yang sibuk berlarian. Manto dibantu Dono dan Parjo, keadaan mereka sudah pulih. Saat tengah menunggu para penonton penuh, Manto melihat kejadian lucu. Dia melihat anak kecil sedang jajan bakso keliling. Tiba-tiba ibunya datang dan memarahinya karena dandang di rumahnya dia jual hanya untuk jajan bakso itu. Manto dan penjual tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Film pun mulai diputar. Saat lampu dimatikan, tiba-tiba ada copet ketahuan. Film terhenti sebentar karena orang-orang sibuk memukuli copet itu. Setelah itu mereka memajang copet itu di samping layar, sehingga penonton menonton film dan juga copet itu. Malam itu tampak meriah, bukan hanya orang tua saja, pemuda dan anak-anak juga ikut menikmatinya. Ada yang datang dengan pasangan, istri, bahkan juga dengan anaknya. Karena gratis, ada juga yang membawa semua keluarganya. Saat adegan lucu semua tertawa bersama. Begitupun ketika adegan sedih, semuanya ikut menangis. Manto tampak bahagia melihat semua momen-momen itu. Bahkan dia juga sempat bernostalgia membayangkan waktu masih pacaran dengan Sri. Setelah beres acara itu, Manto meminta maaf secara khusus kepada teman-temannya karena sudah melibatkan mereka ke dalam kejadian yang mengerikan ini, dan uang yang ia terima dari Dasim berubah menjadi daun. Dono membenarkan hal serupa dialami juga oleh istrinya dan istri Parjo. Sebelum berangkat, mereka membekali istri mereka masing-masing dengan uang muka itu. "Jangan dipikirkan toh, semua itu musibah yang harus kita alami dan bagian dari takdir." Parjo menepuk-nepuk pundak Manto. "Iya toh, yang penting kita semua selamat," timpal Dono. Manto merasa lega dari rasa bersalahnya. Parjo mengingat kembali kejadian demi kejadian mereka di kampung aneh itu. Kini bukan rasa takut yang mereka rasakan, namun gelak tawa yang pecah dari ketiganya. Mengingat bagaimana mereka ketakutan setengah mati dan menangis. Meski menegangkan, namun Parjo merasa pengalaman mereka tidak akan bisa dilupakan selamanya. Pengalaman berharga yang tidak dimiliki semua orang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunya repegat simpai. Paturai patepang deui.